Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran dulur-dulur teman-teman dari komunitas Majik Mahasiswa Jurnalistik Komarudin. Di sini kita akan melakukan rutinan seperti biasa tiap hari Jumat setelah sholat zuhur sekitar jam 2. Sebelum rutinan kita mulai, mari kita buka dengan membuka kitab. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema. Kalau sebelumnya kita membahas soal berita, yang dimana berita itu merupakan sebuah informasi yang berupa fakta yang harus kita gali dan kita sampaikan ke khalayak umum. Kalau berita itu berupa fakta-fakta. Terus di sini pada siang hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang opini. Apa itu opini dan bagaimana cara kita membuat opini yang baik dan benar seperti apa. Kalau kita gambaran umum soal opini itu biasanya lebih kita kenal sebagai suatu pendapat atau pernyataan oleh seseorang yang mengenai suatu hal yang berdasarkan pemikirannya atau pendapatnya yang pribadi. Itu merupakan gambaran umum. Lebih enaknya mungkin di sini ada Hilman atau Dimiati atau bahkan Ira, mungkin bisa dijelaskan menurut kalian, setahu kalian opini itu apa? Gambaran umum opini. Mungkin Dimiati apa Dim? Kan 2.500.000 atau 500 kan nggak ada jutaan itu kan. Opini, jutaan opini. Opini di sini kan beda mana ya? Apa itu pendapat atau apa mau? Di pemikiran seseorang lah dalam mengomentari atau mengkritik suatu kejadian atau gimana gitu. Terus Udah lah. Opini. Terus mungkin Hilman apa Hilman? Opini. Oh. Apa ya? Opini itu Next. itu pendapat pribadi tentang suatu masalah. Mana tau anak kembang no? Tames sama ikut tok. Hasil pada sibuk. Lebih ke pendapat pribadi. Terus kalau opini tersebut dikumpulkan menjadi satu dan atas nama lembaga gimana? Itu namanya apa? Opini mendapati ide terus satu hati. Apa itu? Yo ini loh. Kalau sebelum pikir mungkin Ira, yo opini apa? Pendapat. Terus menurut tau? Terima kasih. Simpel ya. Jelas. Kan gini. Sebenarnya sih membedakan antara berita dan opini yang paling mendasar itu, kalau opini merupakan suatu pendapat yang dimana itu merupakan pemikiran seseorang atau gagasan seseorang tentang suatu hal. Pendapat bisa dikatakan pendapat ilmiah sesuai dengan fakta atau berdasarkan pemikiran dia. Itu bisa dikatakan sebuah opini. Jadi opini, ketika kita bicara soal kayak biasanya kita berkatakan fakta itu bisa menjadi opini ketika fakta itu dipengaruhi oleh pemikiran seseorang, dikembangkan oleh pemikiran orang itu bisa berubah menjadi opini. Tapi ketika opini, pendapat itu sulit untuk menjadi fakta. Pendapat itu bisa menjadi fakta asalkan pendapat itu sesuai dengan kenyataan real. Contoh ya, HP iki ireng, HP iki warnanya persegi panjang, HP iki kamerai welek, terus
apa digawe ngerekam biasanya ngelebur tapi itu kan pendapatnya, tapi pendapat dia secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Terus itu itu pendapatnya itu berusaha menjadi sebuah fakta. Tapi yang jelas ketika kita menulis berita, menulis sebuah kolom dalam sebuah tulisan yang menjadi gambaran umum itu, ketika kita menulis opini, yaitu awalnya kita memberikan sebuah fakta-fakta, langsung fakta-fakta itu kita kembangkan sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan gagasan kita, itu akan menjadi sebuah topik artikel opini. Kalau kita opini dimasukkan dalam berita, opini kalau dimasukkan berita itu sangat tidak bisa, karena berita itu berupa fakta-fakta. Bisa. Piye, apa awakmu punya argumentasi piye? Bisa. Kan biasanya berita kan akeh. Informasi kan titik. Nah sing akeh ku mau kan opini. Dikembang-kembang. Kan kita pahami opini itu pendapat seseorang. Ya. Itu kata kuncinya. Ya. Pendapat seseorang mengenai suatu hal. Kalau berita itu bukan pendapat tapi suatu realita yang disampaikan oleh seseorang itu untuk khalayak umum tanpa mengurangi kefaktaan itu isinya. Itu apa berita. Tapi berita sangat sulit untuk dimasukkan opini. Lanjut. Terus gak apa-apa kita di sini kita diskusi. Jadi ketika saya bicara cak salah ini gak apa-apa kita bangun. Kan kita di sini forum diskusi. Kita coba untuk menggali piye opini ku. Terus gini rek, paling gampang ketika kita menulis opini adalah kita melakukan mengenai hal yang terdekat dengan kita, kejadian terdekat dengan kita. Contoh ya, ini arek mahasiswa ya Komodin, arek IPA, arek PAI berbicara soal pendidikan. Terus arek ekonomi bicara soal keuangan, kehandasan dan yang lain. Arek AS awam manusia bicara soal hukum. Itu lebih enak kalau berdekatan karena biasanya opini itu dipengaruhi oleh pola pemikiran seseorang itu. Paling dekat jika orang itu ahlinya dalam hukum, dia lebih enak membahas tentang hukum karena dia pasti akan punya pemikiran, argumentasi dan punya kayak kajian-kajian ilmiah yang di situ mereka akan enak dalam menyampaikan opininya. Contoh mengenai soal kasus sekarang kasus lagi booming itu apa rek? Soal FPI tapi itu ketika orang hukum akan bicara tentang alasan kenapa FPI itu oleh pemerintah dibubarkan dan yang lain, itu ketika yang bicara itu anak ekonomi atau anak PAI itu akan sulit karena ditinjau dari hukum. Kalau ditinjau dari hukum yang cocok adalah AS karena bidangnya hukum. Jadi dia membahas tentang ternyata dalam substansi hukumnya seperti ini dan yang dilanggar oleh Habib Rizik adalah ini dan kawan-kawan adalah ini. Jadi disebutkan sebuah fakta-fakta yang di situ akan diselimuti dengan pendapat logisnya dia soal kenapa dia seperti itu. Jadi itu akan bicara menjadi berupa satu opini menurut ahli ini, menurut ini. Terus kalau kita menulis berita, menulis tulisannya opini, yang paling gampang adalah kita menentukan hal yang paling dekat seperti tadi, terus hal yang paling mengena dalam diri kita. Contoh kayak 17 Agustusan, hal yang terdekat. Oh, kita bahas 17 Agustusan. Terus hari ibu, biasanya nulis hari ibu. Terus soal apa namanya sih kayak gitu, soal UAS, mendekati hari UAS. Iku pipi menunggu ketika kita punya kedekatan emosional pada suatu peristiwa itu, ketika kita memberikan sebuah pendapat itu akan membuat kita lebih mudah. Terus enaknya lagi ketika kita bicara opini, kita menulis opini, kita bebas mengungkapkan gagasan kita. Kalau berita fakta, kita harus mencari sebuah fakta-fakta atau data-data yang di situ akan kita kaji, kita masukkan dalam tulisan tanpa harus mengurangi
esensi dari Esensi. esensi ya, esensi dari fakta itu. Tapi ketika kita bicara soal opini, fakta-fakta itu akan kita kaji, akan kita interpretasikan berdasar pemikiran kita, berdasarkan apa yang dalam pemikiran kita, entah itu benar atau salah, entah itu kayak iki wariko ini gak masalah. Ketika orang itu punya gagasan, terus soal itu fakta dikelola, ini fakta-fakta itu akan kita kaji, akan kita interpretasikan berdasar pemikiran kita, berdasarkan apa yang dalam pemikiran kita, entah itu benar atau salah, entah itu kayak iki wariko ini gak masalah. Ketika orang itu punya gagasan, terus soal itu fakta dikelola, itu akan menjadi opini. Menurut dia fakta ini akan dikelola seperti ini. Terus apakah bisa opini diakulturasi dengan aspirasi? Aspirasi. Contoh aspirasi kayak apa? Ini kan ini kejadiannya kan menjelang UAS kan banyak mahasiswa yang mengeluh lah. kurang perhatian dari dosen, terus biaya SPP ini dikurangi, terus apalagi gratis kuota belajar dan lain-lain. Itu apakah bisa dijadikan sebuah opini atau mungkin dijadikan satu di akulturasi digabungkan antara opini dengan aspirasi? Menurut saya ya, aspirasi. menurut saya kok iso kembang dhewe. Menurut aku ketika iku kayak aspirasi itu bisa dimasukkan ke opini, karena kan dia itu menyuarakan Sampai ada gak apa-apa, memang opini ruang opini memang ruangnya seperti itu. Jadi dia menyampaikan sesuatu keluhan yang lain, pendapat dia dan yang lain itu masuk ke opini, enaknya ke situ. Kadang masuk ke berita itu gak bisa. Jadi orang punya keluh kesah dan yang lain kayak diungkapkan, opo sih kok SPP larang ini, terus opo sih kok kono kuota gratis tapi piye, terus opo kok selalu kuliah daring tapi piye ngono kok. Ketika iku dimasukkan ke opini itu malah iku ruangi. Terus kenapa etika dalam beropini? Ya pertama, apa etika sebenarnya hampir mirip dengan berita, hampir mirip. Jelas kita menjaga etika komunikasi. Apa-apa ketika kita bicara soal bahasa tulisan, bahasa jurnalistik, kita akan bicara soal etika komunikasi. Ojo sampai terlalu vulgar Terus kalau begitu, kalau apa sindiran halus? Ya gak masalah. Itu malah meneh iso kamu itu malah api. Unsur kebahasaan ini dalam opini. Unsur-unsur kebahasaan. Bebas. Sebenarnya soal opini bebas ya. Bebas tergantung loh. Unsur kebebasan pokoknya kan ada etika dalam komunikasi yaitu jurnalistik. Pertama, golek menjustice. Menjustice. Apa itu? Menjustice itu langsung kon ini kon gini nih. Oleh langsung terlalu kayak menggunakan kata-kata menuku, kata-kata vulgar. Contohnya? Ya ngono pula. Waduh. Kata ngono. Jadi Terus panen kok santai. kata hal-hal kok ngono ya kita bahasa komunikasi kita jalankan secara bersama-sama. Jadi baik opini maupun berita kita harus senantiasa menggunakan bahasa-bahasa sing adem lah, bahasa sing gak terlalu sopan. Jadi mereka yang membaca itu tidak merasa dihakimi tapi jadi mereka itu merasa ya kadang dapat kritikan dan yang lain itu dengan cara yang halus itu lebih enak. Dari bahasa-bahasa opini menurut aku ya bahasa-bahasa kok ngono. Terus cara menyalurkannya opini kita gimana? Ya nulis jelas opini ya kita harus kita tulis apa yang kita mau buat soal berita kayak berita media cetak atau media elektronik. Kalau kita berpendapat soal YouTube mungkin kita ngomong gini hasil kita sini kita rekam di YouTube kita sampaikan nggak masalah. Yang jelas ada ruang-ruang tertentu yang memungkinkan sebuah pendapat orang itu bisa disampaikan. Itu tergantung bagaimana orang itu mencari ruang dalam beropini itu. Terus apakah ada badan hukum perlindungan yang kita beropini? Hah? Badan hukum? Terus? Apakah ada? Misal kalau ya mau etik ini kurang apa terus kita dicap
atau mungkin di surat kepolisian karena opini kita terlalu vulgar, terlalu jujur, Tidak sopan. tidak menabung. Ya sebenarnya ketika kita bicara soal manajemen itu ya di Majik. Yes, Contoh di Majik. Majik kan punya tim produksi, punya ketua dan yang lain, punya legitimasi hukum. Dan disitulah ketika anggotanya berargumen atau membuat opini, disitulah posisi Pimret atau kepala itu melindungi apa yang ditulis oleh anggotanya. Dan perlu diketahui ketika menulis sebuah tulisan baik berita maupun opini, sebelum masuk ke ruang publik biasanya ada editor, ada forum editor, ada seorang editor. Disitulah tanggung jawab editor untuk biasanya membuat atau mengkoreksi tulisan-tulisan yang dimana tulisan itu kalau terlalu vulgar atau bagaimana diperhalus, kalau mengandung pelanggaran hukum dan yang lain itu dikurangi dan yang lain, karena memang tujuannya ketika opini, ketika tidak disaring, opini itu akan terjadi keliaran dan itu sangat berbahaya ketika berhubungan dengan hukum. Jadi memang opini, sebelum orang menulis opini harus disampaikan ke editor, dan ketika sudah disampaikan editor, maka yang bertanggung jawab ketika ada masalah-masalah tertentu yaitu Pimretnya sebagai orang yang menyetujui atas tulisan itu diterbitkan. Berarti yang tanda tangan. Kayak tangan kon nulis secara tangani ya terbit. Jadi yang paling kena utama ketika dalam tulisan itu pasti tim produksinya, Pimret. Kesimpulannya untuk soal opini merupakan sebuah gagasan atau pendapat seseorang, baik itu berupa fakta maupun tidak. Di situ opini akan memberikan sebuah gambaran tentang pemikiran seseorang itu tentang sebuah kejadian atau hal yang menjadi sorotan. Terus soal bagaimana menulis opini? Menulis opini paling dekat adalah hal yang terdekat dalam kita. Contoh kejadian kayak bunga yang paling terdekat kita, terus kita bisa apa itu. Terus yang terakhir, sebelum menerbitkan sebuah opini, lebih seyogyanya kita serahkan ke editor. Terus editor biarlah untuk mengkoreksi, dan setelah itu akan disetujui atau tidak oleh Pimro untuk diterbitkan atau tidak. Itu sebagai mekanisme biar untuk pengamanan soal opini itu, biar ketika terjadi sesuatu, maka yang pertama bertanggung jawab tentang sebuah produk tulisan itu adalah editor dan Pimret. Selebihnya adalah penulis itu, karena editor memang punya tanggung jawab untuk layak atau tidak tulisan itu. Bahkan Pimret juga akan mengkoreksi itu sebagai pertanggungjawaban lembaga terhadap produk yang ia buat. Wis mulai. Sekian, terima kasih.